Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil yang singkat. Kali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab pemilik itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jika kami di usia 10 tahun, 70, ya usia bilang SD selesai, ya 15 tahun, 15 tahun selesai. Kami biasa bergaul dengan teman-teman yang lain. Yonan, baksodor, layangan, nekeran, wok-wokan, pres, kumpul, gambar, masuk juga yang jahat, totoan doro. Tempat saya masih ada di Jalan Pakis, Hersutomo Notok, itu pasar Pakis. Bapak Ibu sudah jalan terkasih, enak, renyah. Terus kali Pakis masih bagus airnya. Dulu itu. Tafsiratan. Bapak Ibu sudah jalan terkasih, namun suasana yang berubah. Kami menginjak selesai SMP, SMA, mulai SMA, ya beda aja, lain. Itu sudah jalan terkasih, pergaulan mulai lain, berbeda. Sudah ada gap-gapan, sudah ada jor-joran. Itu berlangsung terus. Kami perguruan tinggi S1, terus, dan S2 lulus terus. Hantui oleh pertengkaran, perselisihan, semacam itu. Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hidup kita seperti lalang dan gandum. Dalam Injil dikatakan, lalang dan gandum menurut Tuhan, biarkanlah tumbuh. Antara gandum dan lalang tumbuh. Antara orang jahat dan orang baik tumbuh. Maka kalau ada kejahatan,
tumbuh juga kebaikan. Ada kebaikan, tumbuh juga kejahatan. Terus inilah dunia. Inilah dunia yang kita huni. Kalau kita menghendaki semua baik, semua rukun, semua lancar, tidak mungkin. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dunia harus semacam ini. Timbul tenggelam, suka dan duka, baik dan jahat selalu berhimpitan. Santo dan santa, orang suci dan orang berdosa selalu mirip-mirip. Itu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita menyadari dunia seperti ini, tak aman. Ya doa-doa kita rubah. Ya Tuhan, hindarkanlah orang-orang yang berbuat nakal. Tidak mungkin. Kalau dihindari, ya Tuhan, luputkanlah kami dari yang jahat. Tidak mungkin. Jahat terus, baik terus. Maka Bapak Ibu, di sini kita harus belajar dari Tuhan. Belajar untuk memperkuat diri, memperkuat kondisi kita, meyakini kondisi kita bahwa inilah iman gereja, iman yang kita akui dengan bangga, iman yang selalu tumbuh berkembang, harapan dan kasih. Maka dari itu kita harus juga memberikan gambaran yang utuh tentang orang lain. Orang lain juga demikian berjuang terhadap imannya, iman, harapan, dan kasih. Orang beragama lain juga sama dengan kita. Maka kita juga tumbuh bersama-sama, saling mengganggu. Kalau ada yang mengganggu ya 1-2, itu tidak semua. Tidak semua. Mereka memang ya seperti itu tugasnya. Mungkin dalam dirinya angkut hal-hal itu. Kecenderungan seperti itu. Kalau dia orang normal, kalau dia orang waras, pasti dia Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi dikatakan bahwa kita adalah umat Allah, anak-anak Allah, rukun. Kalau ada dosa, kalau ada kesalahan, diampuni. Biarlah Tuhan yang menghukum, bukan kita yang menghukum, Tuhan yang menghukum. Kalau kita yang menghukum, hukuman memang sering lebih kejam daripada perbuatan. Orang kesenggol didik, joget bareng wong akeh, senggol didik ngono. Ngamuk, ngomong sing misuh gak karu-karuan. Sikut kiri, tukaran, gegeran, tawuran. Gara-gara senggol selumut rokok. Gak salah, wong joget kok bawa rokok. Saudara-saudara yang terkasih, inilah hidup lalu berganti. Sekarang kita memang berbuat seperti ini, tapi nanti ketika usia sudah senja 50, 60, sudah mulai redup lagi. Ya, gontok-gontokan, sudah tidak ada daya untuk gontok-gontokan itu. Seperti itu. Gendom, waduh, tukaran, sering. Nah, saya dulu juga sering tukaran. Teman-teman gapraan, asa itu. Tapi ketika sudah, ya ini, salah. Kono teman-teman kono. Kak usum. Katedral masih ada istroh, anak-anak muda.
yang waduh menghitung kolektor, apa itu hilang uangnya, kolektor kok hilang, loh ini bisa surut, kolektor bisa surut tahun-tahun 92 sampai 97. Apa iki sing jogo iki? Cari macam-macam, gak mau ketemu anak-anak muda. Aduh, saya cek nemu Romo, pencurinya sudah tertangkap. Pencurinya, saya keluar dari kamar, tak antemane gregeten. Tangane kita yang dituduh, antemane, tak buka, tak delok, loh, endi iki? Loh ala, nom-nomane, iklak anak buah dhewe iki. Wis antemono rek rasa-rasen. Itu sudah ajaran terkasih seperti itu. Kalau sudah usia termasuk kejahatan-kejahatan yang lain, korupsi apa, biarlah Tuhan yang menghajar mereka, biarlah Tuhan yang menghukum orang-orang yang korupsi. Kalau kita memang penegak hukum, adili. Kalau kejahatan-kejahatan yang kecil-kecil yang lain, berlomba, kalah, lalu ngamuk, berlomba kalah kok ngamuk. Kalah menang dalam pertandingan itu biasa. Mengapa ngamuk? Tandingan untuk hiburan, bukan mata-mata untuk menyelesaikan raih prestasi saja. Untuk hiburan, anggaplah ini hiburan. Bapak Ibu saudara terkasih, banyak hal. Kita harus menjaga hal ini. Yang penting diri kita dikuatkan terhadap iman kita. Penguatan iman kita aturkan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam ibadah sehari-hari harus juga menunjukkan iman yang teguh. Jangan sampai iman yang biasa-biasa saja. Nang gereja ya biasa nang gereja. Jangan. Harus memperhatikan sungguh, harus tekun sungguh. Apa bacaannya perhatikan. Sampai keluar dari gereja apa bacaan Injil, mbuh. Lalang dan gandum hidup tumbuh bersama-sama. Allah yang menghendaki ini. Kehendak Allah. Ini bacaannya, hikmahnya monggo terserah. Itu sungguh. Terima komuni juga sungguh-sungguh, jangan sampai kelelek. Terima komuni kok cengengesan, terima komuni guyang-guyu. Tekun. Duduk manis lalu tekun. Ngobrol ke sana kemari, ketokane rai wajah mengandang Romo di depan, tapi omongannya andang. Kita kadang-kadang ditipu, tidak kelihatan biasa ngomong dewe sakarepe dewe. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau ini yang terjadi biarkan mereka, tapi suatu hari harus serius, harus tegas, harus memperdalam iman kita. Kalau iman kita terperdalam, kita tidak akan terpengaruh oleh sekitar kita. Apapun, Tuhan adalah roh dan kita semua mendapatkan roh yang sama. Maka Tuhan pun juga akan membantu kita, menolong kita. Dalam bacaan kedua tadi, kita pasti dibimbingnya. Kita pasti bantu untuk tetap tegar. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, hidup dalam damai, hidup dalam kerukunan, tanpa menyebarkan kebohongan-kebohongan, hidup dalam toleransi, dalam keberagaman seperti itu. Ini tetap kita jaga, pasti hidup kita akan selamat. Tuhan memberkati kita. Amin.